Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yahya Agus Fahmi dari kelas 1 TIC. Saya akan menyampaikan tugas dari UAS teori algoritma dan pemrograman. Yang pertama ialah saya akan menjelaskan kode program nomor 1. Awalan kita tulis nama page kita, lalu kita deklarasikan import Java Swing Jobson Pen karena kita ingin menggunakan Jobson Pen. Selanjutnya deklarasikan nama kelas, lalu PSVM, lalu kita deklarasikan apa saja variabel-variabel yang perlu ketika membuat kode program. Untuk nama, rata-rata, jumlah, proses, dan aksi kita berikan nilainya. Lanjut, kita menggunakan do while. Do, kita meminta inputan aksi yang ingin dijalankan, nomor 1 atau nomor 2. Kita simpan dalam variabel aksi. Lanjut, dalam kondisi pertama, jika aksi yang dipilih itu aksi yang dipilih ini tadi 1, jadi jika user memilih pemantauan kemajuan proyek, maka akan meminta inputan jumlah proyek yang sedang dikelola dan disimpan dalam variabel jumlah. Kita masuk ke dalam for i sama dengan 0. I, apakah i itu kecil dari jumlah tersebut yang ini. Lalu kenaikan nilai variabel i tersebut. Lalu program akan meminta inputan nama proyek pertama, disimpan dalam variabel nama. Lalu deklarasikan total persen itu 0 dalam tipe data integer. Lalu for yang kedua, deklarasikan pertama dan beri nilai j itu 1. Apakah j itu kecil sama dengan dari 5? Jika ya, kita berikan kenaikan nilai j tersebut. Lalu program akan meminta inputan kemajuan tahapan proyek tersebut, disimpan dalam variabel pers dalam tipe data integer. Lalu deklarasikan cara menghitung total persennya. Total persentasenya maksudnya, maaf. Deklarasikan cara menghitung total persentasenya. Total pers plus sama dengan pers itu sama aja, total pers sama dengan total pers ditambah yang ini tadi, yang ini. Lalu deklarasikan cara menghitung rata-ratanya. Cara menghitung rata-ratanya ialah total pers yang ini tadi kita bagi dengan 5. Lalu masuk kondisi, apakah rata-rata yang ini sama dengan 100? Jika ya, maka proses tersebut selesai. Jika lebih besar sama dengan 5, berarti 50 ke atas. 50 ke atas sampai 99, proses tersebut masih dalam proses. Jika di luar kondisi 2 ini, maka proses tersebut masih tertunda. Lalu ini kita print proyek, nama proyek, rata-rata kemajuan dan statusnya tadi selesai dalam proses atau tertunda.
else kondisi yang ini tadi, if ini berarti jika selain 1 maka kita keluar dari sistem. Lalu akan menampilkan hasil perhitungan dapat dilihat dari pada terminal. Baru di sini dicek lagi apakah aksi kurang dari 2. Jika ya, dia akan mengulangi lagi. Jika kurang dari 2, dia mengulang, akan menanyakan ini aksi yang diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari soal nomor 1. Dimulai dengan start, lalu kita deklarasikan yang integer ini, integer, string, sesuai variabel-variabel yang ditentukan lah. Selanjutnya menginputkan aksi yang diinginkan, lalu turun ke bawah. Apakah aksi tersebut 1? Apakah aksi yang dipilih 1? Jika iya, jumlah proyek. Jika iya, program meminta inputan jumlah proyek yang sedang dikelola. Jika di luar dari 1, maka turun ke bawah. Anda keluar dari sistem, berarti kita keluar dari sistem. Lanjut, I sama dengan 0. Kita beri nilai dulu I-nya. Lalu, apakah I tersebut kurang dari jumlah? Jika ya, turun ke bawah. Meminta inputan nama proyek. Apa nama proyeknya? Jika lebih besar berarti. Jika lebih besar dari jumlah, ke bawah. Hasil perhitungan dapat dilihat pada terminal. Lalu jika yes tadi ya. Jika yes tadi, turun lagi ke bawah, J sama dengan 1. Apakah J tersebut lebih kecil sama dengan dari 5? Jika kecil sama dengan 5, maka akan meminta inputan persentase kemajuan tahapan. Jika tidak, langsung menghitung rata-ratanya. Turun ke bawah, deklarasikan cara menghitung total persentasenya. Lalu kenaikan nilai J yang J-nya 1 tadi turun, bertambah jadi 2. Apakah J kurang dari sama dengan 5? Berarti turun lagi ke bawah sampai 6, baru turun di bawah. Lanjut ke bawah, apakah rata-rata itu 100? Jika iya, proses selesai. Jika tidak, apakah menanyakan lagi dia, apakah rata tersebut besar sama dengan 50? Jika iya, dalam proses. Jika tidak, tertunda. Lalu jalankan ke bawah, akan mencetak proyek, rata-rata, kemajuan, dan statusnya. Lalu kenaikan nilai I, sama seperti J tadi, dia akan yang I-nya 0 atau 1 bertambah I plus, jadi tambah 2. Naik lagi ke sini, I apakah kecil dari jumlah? Jika sudah terpenuhi, jika sudah melebihi, berarti sudah lebih besar daripada jumlahnya. Lanjut ke bawah, akan menampilkan hasil perhitungan dapat dari terminal. Baru dicek lagi di sini, apakah aksi tersebut kurang dari 2? Jika masih kurang dari 2, dia naik lagi ke atas, meminta inputan yang diinginkan, nomor 1 atau nomor 2 tadi. Jika tidak, akan menampilkan Anda keluar dari sistem. Lalu selesai jika kita sudah keluar dari sistem. N. Selanjutnya yang nomor 2. Yang tadi kita menggunakan Jobson Pen, sekarang kita ubah menjadi scanner. Import Java util scanner. Jika kita menggunakan scanner tersebut,
menggunakan import Java Util Scanner, kita harus mendeklarasikan objek tersebut, objek scanner tadi. Lalu kita deklarasikan double total pendapatan 0, jumlah transaksi dalam bentuk integer i dan j. Lalu sistem akan meminta inputan jumlah transaksi yang dicatat. Maaf, sebelumnya yang nomor 1 tersebut jika kita runkan yang nomor 1 tersebut, maaf ketinggalan, kita pilih 1, jumlah proyek yang sedang dikelola, kita masukkan 2, nama proyek pertama PT, presentasi kemajuan pertama kita masukkan aja lah 20, 25, lanjut nama proyek yang kedua PT jika kita sudah selesai tadi, dia akan balik ke atas lagi, dia meminta aksi yang diinginkan. Jika ini akan hilang, akan berhenti jika kita pilih exit atau selain dari 1 exit. Nah, jadi program tidak meminta inputan lagi, dan inilah hasil output dari program tersebut. Nama proyeknya PT Maju, rata-ratanya berarti 36%. Berarti proyek tersebut masih tertunda. Proyek yang kedua PT Mundur, rata-ratanya 51, berarti masih dalam proses. Status masih dalam proses. Baik, lanjut yang nomor 2. Sampai sini tadi program meminta inputan jumlah transaksi yang akan dicatat. Maksimalnya 5, 1-5. Deklarasikan variabel jumlah transaksi untuk menyimpan inputan ini tadi yang di atasnya. Lanjut kita deklarasikan array 1 dimensi untuk menyimpan inputan yang ini tadi. Inputan yang ini, kita simpan dalam bentuk array 1 dimensi. Lanjut for i sama dengan 0. I sama dengan 0. I, apakah i tersebut kurang dari jumlah transaksi tersebut, yang ini. Yang ini. Jika masih kurang juga akan menaikkan nilai i plus jadi. Lanjut, program akan meminta nama lalu disimpan dalam variabel nama pelanggan, lalu meminta input kategori, meminta nama produk apa, jumlah barangnya berapa, harganya berapa, lalu kita deklarasikan ini cara menghitung total harga per transaksinya. Total harga I sama dengan harga satuan dikali jumlah barang. Lalu kita cek kondisi untuk menghitung diskonnya. Jika total harga yang ini tadi yang sudah kita hitung besar dari sama dengan 2,5 juta, maka diskonnya ialah 0,25 atau 25%. Maka total setelah diskonnya, total harga yang ini tadi kita kalikan dengan sisa dari
100% dikurang 25, 0,25, jadi sisanya tinggal kita bayar 0,75 gitu. Ini dapatnya dari situ tadi ya, sisa dari 25% ini dikurang. Lanjut kondisi kedua, jika total harga besar sama dengan 1,5 dan total harga kurang sama dengan dari 2,5, maka diskon tersebut 0,15 atau jika dalam bentuk persen 15%. Lalu total diskonnya, total harga tersebut ini dapat 0,85 sama seperti tadi, pengurangan dari 0,15 sisa 0,85. Lalu jika di luar kondisi dua kondisi tersebut, jika tidak memenuhi dua kondisi tersebut, dua kondisi ini, maka blok L sini akan dijalankan, maka tidak mendapatkan diskon. Maka total setelah diskon ialah total harga tersebut, total harga ini, karena dia tidak mendapatkan diskon, sudah di luar kondisi yang dua ini ya. Lanjut, deklarasikan cara menghitung total pendapatan. Total pendapatan plus sama dengan total setelah diskon, berarti total setelah diskon yang ini tadi. Nah, hasil dikali ini sama aja, total pendapatan sama dengan total pendapatan ditambah total setelah diskon, itu sama saja. Lalu kita untuk menampilkan output ini menggunakan for juga ya. J sama dengan 0, apakah J tersebut kurang dari jumlah transaksi, sama seperti for yang di atas tadi, J++. Lalu kita tampilkan ini output semuanya. Lalu ini kita pisah untuk pendapatan per harinya, karena ini tidak di dalam blok for total pendapatan ini. Jika kita jalankan programnya, masukkan jumlah transaksi yang akan dicatat, 2, transaksi 1, nama pelanggan, bawahan, celana. Lalu transaksi kedua, karena kita meminta jumlah transaksinya tadi berapa, kita meminta 2 nih, maka program juga meminta transaksinya sesuai dengan yang diinputkan. Namanya tadi dan ini di outputnya, ini kita inputkan tadi, ini kita inputkan, lalu menampilkan output ini dia. Laporan penjualan butik, nama pelanggannya, nama pelanggan pertama Yahya, kategorinya 2, celana, nama produknya jumlahnya 2, harga satuannya 120, total harganya 240.000, diskon yang didapatkan 0%. Total setelah diskon, karena tidak mendapatkan diskon, harganya tetap. Bagas kategori 1, nama bagian 1, ini sama tidak mendapatkan diskon ya. Sekarang coba kita runkan lagi untuk mencari diskonnya agar mendapatkan diskon. Transaksi kedua,
Nah, ini untuk yang diskon yang pelanggan kedua ya, mengikuti yang di Classroom tadi. Harga satuannya 650.000, total harganya berarti total harganya 3.900.000. Diskon, kita mendapatkan diskon 25%. Jadi harga semuanya jadinya 2.925.000. Maka akan menampilkan total pendapatan hari ini. Hari ini kita mendapatkan total sebesar 3 juta. Hari ini mendapatkan penghasilan 3.165.000. Itu output untuk nomor 2. Selanjutnya untuk flowchartnya, kita mulai start deklarasikan total pendapatan, jumlah transaksi IJ, lalu menginputkan jumlah transaksinya, lalu turun ke bawah. Sama ini ya, deklarasikan, tapi ini dalam bentuk array, ini dalam bentuk biasa. Beri penilaian I, apakah I tersebut kurang dari jumlah transaksi? Jika ya, program meminta inputan nama, kategori, nama produk, jumlah barang, harga satuan. Jika tidak kecil, berarti jika I ini lebih besar daripada jumlah transaksi, maka langsung ke bawah dia, langsung turun, langsung menghitung total pendapatannya berapa. Total harga sama dengan harga satuan dikali jumlah barang. Turun ke bawah, apakah total harga tersebut besar sama dengan 2.500.000? Jika ya, mendapatkan diskon 0,25 atau 25%. Jika tidak memenuhi kondisi pertama, turun ke bawah, apakah lebih besar sama dengan 1,5 juta dan kecil sama dengan 2,5 juta. Jika ia mendapatkan diskon 15%. Jika tidak memenuhi ini juga, dia tidak mendapatkan diskon dan harganya tetap. Lalu turun ke bawah, kenaikan nilai I akan naik lagi ke atas. Apakah I tersebut kurang dari jumlah transaksi? Jika masih memenuhi, jika masih kurang, program akan mengulangi terus. Jika sudah tidak memenuhi, maka akan turun ke bawah, akan menghitung total pendapatannya. Total pendapatan plus sama dengan total setelah diskon tadi berapa. Lalu beri penilaian variabel J sama dengan 0. Apakah J tersebut kecil dari jumlah transaksi? Jika J tersebut masih kecil dari jumlah transaksi, maka akan mencetak pelanggan, nama pelanggan, kategori pelanggan, dan lain-lain sesuai yang ditentukan. Lalu kenaikan nilai J, variabel J akan naik ke atas lagi, melooping dia. Apakah J tersebut masih kurang juga dari jumlah transaksi tersebut, masih lebih kecil? Jika masih lebih kecil, program akan mengulangi terus. Jika tidak memenuhi, akan mencetak total pendapatan hari ini. Total pendapatan per harinya berapa jika kondisi yang ini sudah tidak terpenuhi. Lalu akan end. Flowchart pun selesai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk UAS teori, algoritma, dan pemrograman. Atas kesalahan dan kekurang jelasan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.